Bab 32. Sama saja. Tumben gak telat sekarang? Andina menyambut Nada dengan senyum mengembang. Tentu saja, Andina sangat senang Nada tidak telat. Dengan begitu, dirinya tidak akan telat juga sampai ke kampusnya. Oh, hari ini lagi gak ada kerjaan, lagi gabut. Ya udah kesini aja cepet-cepet. Jawab Nada skenanya sambil duduk bersandar di kursi dekat loker ruang karyawan dan memijat pelan kakinya. Nada juga berusaha menghilangkan peluh dan lelah yang dirasakan oleh tubuhnya dengan mengipasi tubuhnya, lalu meminum air putih yang tadi sudah diambilnya dari dapur sebelum masuk ke ruang karyawan. "Kamu gak dari tempat kuliah?" tanya Andina sambil membuka celemeknya dan celingak-celinguk mencari tas Nada. Nada menggeleng setelah meminum air dalam gelasnya. "Gak dari tempat kuliah, tapi dari kandang macan," jawab Nada sambil berdiri mengambil celemek Andina dan langsung keluar menggantikan Andina yang kebingungan dengan jawaban Nada. "Hai cantik," sapa seorang pria yang sudah pernah dilihat Nada di kafe ini bersama Radit, Tio, dan Ando. "Pas banget aku datang ke sini, pas nggak ada Tia dan Ando." Dimas merasa beruntung karena hari ini bisa bertemu dengan Nada tanpa gangguan dari sahabat-sahabatnya. Dimas baru saja masuk ke dalam kafe bersamaan dengan saat Nada keluar dari ruang karyawan. "Selamat sore, mau pesan apa?" jawab Nada sambil memberikan daftar menu kepada Dimas. "Pesan kamu boleh nggak?" Dimas mulai melancarkan serangan mautnya. Gila, ternyata semua orang dekat Radit itu gila, kecuali Ando dan Tia. Gumam Nada sedikit kesal dengan godaan dari Dimas. Tapi Nada yang sudah terlalu lelah malas untuk menggubris Dimas. "Kalau nggak ada menu yang mau dipesan, silakan keluar. Di situ pintu keluarnya," jawab Nada sedikit ketus kepada Dimas sambil tangannya menunjuk ke arah pintu keluar. Nada juga tak menatap ke arah Dimas dan tidak menggubris kehadiran Dimas. Nada memilih melayani tamu lain yang sudah memanggilnya. "Kamu tipe jinak-jinak merpati ternyata." Dimas masih belum menyerah untuk mendekati Nada. Dimas akhirnya duduk di kursi kosong dan melambaikan tangan kepada Nada sebagai tanda ingin memesan sesuatu. "Mau pesan apa?" Nada sudah menyiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat pesanan Dimas. "Mau pesan hatimu." Dimas sesegera mungkin memegang tangan Nada untuk menghalangi Nada supaya tidak pergi setelah mendengar gombalannya. "Aglio olio spaghetti sama frozen cappuccino," jawab Dimas masih sambil memegang tangan Nada dan menatap Nada tepat menusuk pada mata Nada. "Baik, pesanannya akan segera diantar dalam 15 menit. Kemudian Nada melepaskan tangannya secara paksa dari tangan Dimas. Dasar buaya darat. Dia pikir dia seganteng apa sih? Sampai kepedean kayak gitu. Gumam Nada masih kesal dengan kelakuan Dimas. Sepanjang Nada bekerja di kafe hari ini, Dimas menjadi pengganggu utama di kafe tempat Nada bekerja. Ada saja yang dipesannya mulai dari spaghetti, burger, salad, ice cream, pancake, nasi goreng, kebab, jus, smoothies, bowl, vanilla latte, dan beberapa menu lainnya yang dipesan Dimas hanya dengan tujuan untuk memanggil Nada ke mejanya. Semua yang dipesannya hanya diicip-icip, kemudian ditaruh, dan memanggil Nada lagi untuk memesan yang baru. Terus saja seperti itu. Mulai dari jam 4 sore, Nada datang ke kafe hingga jam 8 malam. Dimas tak henti-hentinya mengganggu Nada. Apa kelakuan orang kaya itu memang aneh-aneh ya? Orang itu tak ada bedanya dengan Radit. Semena-mena. Pantas saja mereka bisa akur bersahabatan bertahun-tahun. Apa mereka gak ada hobi lain ya selain mengganggu orang atau menyakiti orang lain? Apa mereka pikir setiap orang itu bisa dibeli dengan uang? Hati orang lain itu tidak penting, bahkan tidak pantas dihargai sama sekali. Nada menjadi semakin kesal kepada Dimas, apalagi mengingat apa yang telah dilakukan oleh Radit kepadanya siang ini. Flashback on. Masih teringat di dalam ingatan Nada saat Radit menyuruhnya keluar tadi, mengusirnya bagi mengusir binatang hanya dengan tangan tanpa bicara apapun. "Kau sengaja menggunakan bahasa planet untuk bermesraan dengan istrimu, supaya aku tidak dengarkan? Dasar cowok, di mana aja semua kelakuannya sama aja.
Gak Dewa, gak Radit, sama aja. Sudah punya istri masih ingin mengganggu orang lain, masih ingin memiliki wanita lain. Jangan harap kau bisa memilikiku, Radit. Gumam Nada saat meninggalkan kamar Radit. Nada duduk di luar kamar Radit bersandar pada pintu kamar Radit. Namun, sialnya tadi Nada tidak menutupnya dengan benar, sehingga terbuka sedikit ketika Nada bersandar pada pintu kamar Radit, walaupun Radit tidak menyadarinya. Aku tutup atau enggak ya? Tapi biarin aja lah. Nanti kalau aku tutup, terus bunyi klek, malahan disangka aku habis nguping lagi. Padahal emang pintunya masih kebuka sedikit, seperti ini. Nada tidak bisa melakukan apapun, dan membiarkan pintu itu terbuka sedikit. Lalu Nada duduk di lantai sesuai dengan perintah Radit menyuruhnya hanya untuk menunggu di luar. Tak boleh pergi kemana-mana lagi. Aduh, kenapa aku harus mendengar semua perkataannya seperti ini sih? Pintu yang terbuka sedikit membuat Nada mendengar apa yang dikatakan oleh Radit kepada Viola dari luar. Ada rasa risih di hati Nada, tapi Nada tidak bisa pergi kemana-mana karena perintah dari Radit tadi. Sabar, sabar Nada. Gumam Nada masih berusaha untuk menyabarkan dirinya. Namun lama-kelamaan rasanya semakin tidak nyaman untuk Nada. Gila, apa yang mereka lakukan? Kenapa dia mengeluarkan suara-suara seperti itu? Nada yang penasaran, akhirnya melirik sedikit dari pintu dan melihat ke arah kaca besar yang memantulkan refleksi Radit di atas tempat tidur. Tidak ada kata yang keluar dari bibir Nada saat melihatnya. Entah rasa apa yang mencuat dalam dirinya, membuat Nada sudah kehilangan kata-kata dan juga merasa jijik dalam satu waktu. Kau menjijikkan, Radit. Bahkan kau lebih menjijikkan daripada Dewa. Aku hampir saja menyangka bahwa kau adalah orang baik. Ternyata kau sama tak ada bedanya dengan Dewa. Kau lebih parah dari Dewa. Kau melakukan itu karena kau sangat mencintai istrimu kan? Lalu motif apa yang ada dalam pikiranmu saat kau melakukannya padaku? Apa aku begitu rendah dan hina sehingga aku berhak diperlakukan seperti kemarin malam di hadapanmu? Apa seseorang yang tidak punya uang itu sangat hina di depan orang kaya? Sehingga mereka bisa mempermainkan hati orang miskin sesuka mereka. Apakah aku harus menjadi kaya dulu supaya aku bisa dihormati dan tidak terlihat seperti ini? Dengan bodohnya aku mau duduk di luar seperti ini menunggumu yang sedang melakukan tindakan menjijikkan bersama istrimu melalui video call. Mendengarmu mengeluarkan suara-suara aneh dan mendapatkan kepuasan hanya dengan menatap wajah istrimu dan menggunakan tanganmu seakan-akan itu adalah tangan istrimu yang memuaskanmu. Kau bodoh, Nada. Nada mencoba untuk menahan dirinya di depan kamar walaupun air matanya sudah tidak tertahankan lagi. Nada tidak ingin menangis, tapi entah kenapa, matanya masih saja mengeluarkan air mata saat melihat apa yang dilakukan Radit di dalam. Klek, Nada segera menutup pintu ketika Radit sudah berjalan ke arah kamar mandi, dan Nada berlari secepat mungkin ke lantai dasar. Ratih, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Nada kepada Ratih yang sedang membawa plastik bag berwarna hitam besar.